acara penyerahan buku DHKP dan SPPT PBB P2 Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2021 hari Senin tanggal 26 April tahun 2021 di Kecamatan Wejel Selatan dimulai. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Doa oleh Kepala Desa Purukabu kepada Kepala Desa Purukabu. Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya memimpin doa ini dalam iman Kristen Protestan, warga gereja Kristen Sumba. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi menjelang siang ini kami datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan banyak terima kasih atas kasih Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami, senantiasa menyelamatkan kami, bahkan mengantar kami di tempat ini dengan segala selamat, baik kami dari tingkat desa dan tingkat kecamatan, bahkan dari kabupaten, Bapak Wakil Bupati bersama staf boleh hadir di tengah kami dalam rangka penyerahan buku DHKP dan SPPT PBB P2 Kabupaten Sumba Barat Daya. Karena itu Tuhan, sebelum kami mulai kegiatan ini, kami minta kehadiran dan penyertaan. Bahkan Tuhan kiranya berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu di tengah persekutuan kami, sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar, baik dan aman. Dan kepada Bapak Wakil Bupati dan juga dari Dinas Pendapatan Daerah Bapak Camat yang akan memberikan arahan kepada kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang karunikan sehingga mereka memiliki hikmat, akal budi, pengertian di dalam menyampaikan arahan kepada kami, dan buka mata hati iman percaya kami semua Tuhan yang Roh Kudus-Mu pula, sehingga segala arahan yang kami dengar sebentar dapat kami pahami dan kami dapat lakukan ketika kami kembali ke desa-desa, terutama dalam menyukseskan program penyelesaian atau pelunasan pajak tahun 2021. Bapa, inilah dokter kami, biarlah Engkau terus menyertai kegiatan kami yang selamat dan berkat-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa pada Bapa dalam surga. Amin. Laporan Camat Wejel Selatan. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sumba Barat Daya,
yang saya hormati Bapak Kepala Bidang PBB dan BPHPB, yang sama saya hormati Bapak-Bapak Kepala Desa, penjabat Kepala Desa, atau yang mewakili, singkatnya kita semua yang hadir pada saat ini. Pertama-tama, sebagai Camat Riau Selatan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Bupati yang telah berkenan hadir pada saat ini untuk menyerahkan secara langsung buku DHKP dan SPPT tahun 2021 di Kecamatan Riau Selatan. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Riau Selatan terdiri dari 14 desa, dan tahun 2020 Riau Selatan 100% pajak PBB. Bapak Wakil Bupati, saya mau sampaikan bahwa 2020 100%-nya ini karena ada tim dari kabupaten, sehingga 100%. Mudah-mudahan tahun ini Bapak-bapak desa, penjabat kepala desa tidak harus tunggu tim dari kabupaten baru 100% lagi. Jadi betul-betul ada kesadaran kita semua, karena pajak adalah sebuah kewajiban. Bapak Bupati yang saya hormati, mohon izin pada kesempatan ini saya mau menyampaikan informasi pengeluhan dari Bapak-bapak desa, Bapak Wakil Bupati, tentang pembagian bagi hasil Bapak. Ada desa di Riau Selatan yang pajak PBB totalnya itu sekitar 30 juta lebih, dan ada desa di Riau Selatan yang pajak PBB-nya itu sekitar 4 jutaan. Tetapi ketika dilakukan penyetoran, bagi hasilnya diterima sama 9 jutaan. Desa yang PBB-nya 30 lebih juta menerima 9 juta. Desa yang PBB-nya 3 juta menerima 9 juta. Mungkin pada kesempatan ini Bapak Wakil Bupati bisa dipertimbangkan sehingga ada sedikit penghargaan kepada desa-desa yang PBB-nya banyak. Tidak berarti mengesampingkan desa-desa yang PBB-nya kecil. Mungkin ada sedikit perbedaan sehingga ada semangat dari Bapak desa bersama perangkat desa yang desanya memiliki PBB yang besar, sehingga proses pelunasannya itu bisa tercapai 100%. Ini saja beberapa hal yang kami sampaikan, dan dengan segala hormat kami meminta kepada Bapak Wakil Bupati untuk memandu, menyampaikan arahan-arahan penting tentang pertemuan kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya hormati Pak Camat Riau Selatan bersama jajarannya, yang saya hormati Kepala Bidang PBB, BPHPB, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Daya, bersama teman-teman. Yang saya hormati Bapak-bapak desa, sekretaris desa, atau yang mewakili Kecamatan Riau Selatan yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Ya, singkatnya, kita semua beserta rapat penyerahan DHKP dan SPPT tahun pajak 2021 di Kecamatan Riau Selatan. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang tiada hentinya. Sekiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita semua,
sehingga pada kesempatan ini kita boleh berkumpul di sini berkenaan dengan penyerahan SPPT dan BHKP Kecamatan Mejoang Selatan tahun pajak 2021 dengan penuh sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, terlaksananya kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan tentu dalam upaya mensukseskan pencapaian realisasi penerimaan daerah yang telah ditetapkan guna peningkatan pembangunan dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal sadar pajak di wilayah ini. Sadar pajak merupakan momentum yang tepat untuk menunjukkan bahwa itu dengan membayar pajak itu kita sadar dan kita mencintai daerah yang kita cintai bersama, yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seiring dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dengan kebijakan yang berprinsip atau memperdomani program daerah yang ada, yaitu 7 program strategis Kabupaten Sumba Barat Daya hingga 2024 ke depannya, yang penanganannya harus dengan sistem demokratis, dalam artian itu bukan dalam artian politik, tetapi dalam artian demokratis untuk semua merasakannya berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 2020 ketetapan PBB P2 Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 3.643.643.753 rupiah. Dengan ketetapan nilai realisasi tahun kemarinnya 883.886.321 rupiah, yang atau persentase pencapaiannya sebesar 77,37%. Sedangkan untuk tahun 2021, rencana penerimaan PBB P2 Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar PBB untuk Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 3.759.803.196 rupiah. Ini menunjukkan bahwa itu terjadi kenaikan di tahun 2021 yang tadinya 2020 hanya 3,6 sekian miliar, naik menjadinya 3,7 sekian miliar. Hadirin yang saya hormati, dalam proses pemungutan PBB itu kita tidak pungkiri bahwa ada begitu banyak hambatan dan tantangan yang kita hadapi. Hambatan dan tantangan itu tentunya kaitannya dengan objek dan subjek pajak itu sendiri, dan bahkan ada penyebab-penyebab lainnya itu yang pada prinsipnya juga ikut mempengaruhi keberadaan objek dan subjek pajak itu sendiri. Pada kesempatan ini saya mau sedikit memberikan gambaran kepada kita terkait dengan kata hambatan dan tantangan yang kita hadapi. Pertama, bahwa pelaksanaan
dan kelengkapan administrasi pajak bumi dan bangunan. Dilihat dari pertama perkembangannya, itu menuntut kepada kita semua untuk kita harus sukses melaksanakannya. Bahkan diharapkan untuk kita 100% itu selesai masalah pungut pajak bumi dan bangunan. Tapi kenyataannya bahwa dalam proses itu juga tentunya ada kelemahan yang kita miliki. Kelemahan oleh kita sebagai manusia biasa. Di keberadaan pajak bumi dan bangunan ini di masa yang lalu itu menjadi kewenangan dan hak pusat yang oleh kita di Daratan Sumba itu ditangani oleh kantor perpajakan di Waingapu, itu UPTD-nya pusat. Tetapi sejak ditangani diserahkan kepada daerah menjadi hak daerah untuk membangun daerah, itu sudah menjadi penanganan di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya sendiri, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah. Yang menjadi soalnya adalah itu bahwa ya di satu sisi yang melakukan penggandaan atau yang melakukan perekapan administrasi itu sendiri manusia biasa. Lalu alat yang dipakai adalah perangkat lunak, dalam hal ini itu komputer. Bisa terjadi itu tanpa disengaja, bisa terjadi pendobelan SPPT. Juga bisa terjadi kesalahan dalam hal pengetikannya. Bisa itu juga terjadi. Yang sebenarnya harus tambah 0 itu yang sebenarnya dia hanya 3-0, bisa dia 4-0. Atau sebenarnya dia harus 3-0, itu dia jadinya hanya 2 angka 0. Ini juga mempengaruhi. Yang 1000 kalau dia kurang 1 0 berarti dia hanya nilainya 100 rupiah. Kalau dia 1000 karena ditambah lagi 1 0 jadinya nilainya 10.000. Nah, ini juga bisa terjadi. Lalu berikutnya hambatan yang juga kita subjek pajaknya ada di desa B. Bahkan ada yang objek pajaknya di desa A itu wajib pajak atau subjek pajaknya ada di daerah lain atau ada di provinsi lainnya. Ini juga menjadi persoalan. Lalu ada juga objek pajak yang tadinya atas nama si A, akibat satu dan lain hal terjadi pergantian kepemilikan, berubah kepemilikan. Apakah itu karena pembagian hak waris, apakah itu karena jual beli tanah, itu objek pajak, atau hal-hal lainnya yang tidak menyalahi aturan, itu tapi khususnya dalam penanganan PBB menjadi kesulitan buat kita. Bahkan ada wajib pajak yang terus kalau sebagian objek pajaknya tadi misalnya tanah dia jual itu, tetapi SPPT yang keluar masih dalam secara keseluruhan, dia beralasan sudah ini pengarena ingat karena dia juga yang ambil tanah sebagian, berarti dia juga harus bantu saya untuk tutup ini pajak. Tiap kali kita temui selalu saya bilang dia pengarena. Ini juga menjadi soal. Jadi dan bahkan ada juga yang sifatnya terjadi ya boleh bilang lengah begitu dalam hal kita melakukan administrasi yang seharusnya kita lakukan, itu kita abaikan.
juga akan menjadi persoalan. Oke. Lalu bagaimana yang mereka yang ada objek pajaknya di sini lalu ada di luar daerah, apalagi luar provinsi, itu banyak juga. Mungkin di Wajah Selatan tidak terasa, tapi di Kodi Lora itu sangat terasa. Begitu banyak mereka itu subjek pajak yang ada di Bali, ada di Surabaya, ada di Jakarta dan Kupang dan lain-lain tempat. Bahkan ada yang di luar negeri. Nah, semua hambatan ini, tantangan ini, itu kita harus tanganinya seturut dengan kewenangan yang ada. Apa yang menjadi kewenangan di tingkat desa atau kewajiban yang ada di tingkat desa, betul harus oleh kita di tingkat desa melakukannya. Yang ada di tingkat kabupaten juga oleh teman-teman di dinas pendapatan juga harus usaha sedapat mungkin melakukannya. Lalu ada hal yang sifatnya koordinatif itu oleh aparat di tingkat desa dan tingkat dinas pendapatan. Ini juga harus dilakukan secara baik sehingga bisa mengeliminir sejumlah hal yang menjadi persoalan. Hal ini tidak hanya sebatas seperti ini kita ngomong. Di satu sisi, itu kita dituntut untuk sukses. Di lain sisi kita dapatkan hambatan. Oleh karena itu, perkembangan yang ada sekarang ini banyak cara yang sudah kita lakukan, baik di tingkat kabupaten maupun kita di tingkat bawah, untuk memudahkan. Salah satunya dengan teknologi yang ada, pembayaran yang sifatnya online. Itu kalau kita dapatkan itu aplikasi ya, bagi warga masyarakat yang mampu untuk melakukan pembayaran online, itu bisa dimanfaatkan melalui aplikasi itu untuk mudah dalam hal membayarnya. Memang dikehendaki kalau kita berhubungan dengan online, berarti kita harus atau wajib pajak itu atau subjek pajak itu harus memiliki rekening bank, tabungan bank, dan bahkan lebih bagus lagi punya itu ATM, sehingga berproses memanfaatkan aplikasi tadi. Tentunya akhirnya itu kita harus pergi membayarnya ke bank. Bisa juga kita sifatnya lewat SMS banking. Dengan sendirinya kita punya rekening sudah ada di dalamnya dan akan semudah itu menjadi dasar dalam hal bank itu menerima pembayaran. Lalu ada lagi cara yang sudah juga memudahkan melalui pembayaran melalui bank yang ditunjuk BPD atau bank NTT oleh wajib pajak. Itu bawa itu SPPT atau nomor pokok wajib pajaknya, itu dia catat dan bawa ke bank sana. Bank buka dia punya daftar, itu bawa dan hitung berapa besar pajak secara keseluruhan. Dia ada dasar nomor pokoknya tadi. Setelah diketahui, saat itu kita membayar baru dapat. Ini bilangnya kalau oknum, saya yakin tidak ada yang sampai besarnya itu 1 juta. Dia punya pajak. Hanya banyak orang yang saya jadi berat dulu di dokumen. Tapi kalau kita mau ngomong jujur mengenai wajib pajak kita di Sumba Barat Daya, yang paling tinggi bayar pajak itu Bumi. Besaran pajak yang saya tahu kemarin sebenarnya dia harus bayar pajaknya itu 33 miliar sekian. Itu termasuk dia punya PBB. Itu pajak semua, pajak kekayaan semua. Akhirnya karena ada ketentuan pusat itu yang sifatnya amnesti, itu
Jadi dia hanya bayar 3,7 sekian miliar. Ada keringanan mereka. Lalu yang menyusul kedua tertinggi bayar pajak itu yang saya tahu kemarinnya itu Ongko Akai. 750 juta sekian dia punya pajak. Bayar. Membayar pajak tertinggi kita ini. Kita 30-an juta satu desa. Nah, kenapa menjadi